Triko ayam cuy. Oh my god, asli. Mengumpulkan barang bekas, mendapat kesempatan bertemu dengan Prabowo Subianto. 13. Kamu siapa namanya? Lastri. Selama 13 menit. Ini yakin bahwa saya tidak salah memilih presiden. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, hari ini yang lagi viral adalah Prabowo membantu salah satu pemulung dan memberikannya sebuah rumah. Kabarnya sih seperti itu. Ini gue belum nonton fullnya karena gue rencananya pengen ngeliat bareng-bareng semua. Waduh, ini keren banget tuh. Ini sebenarnya ini adalah konten yang paling gue suka ketimbang permasalahan perdebatan ya. Nah, konten-konten kayak gini nih gue suka nih ya, melakukan kebaikan. Oke, ya kita lihat kebaikan Prabowo seperti apa. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue ucapin banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan cara kalian klik like, comment, share, aktifin juga tombol loncengnya. Gue seperti lama kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Oke, kita udah masuk ke salah satu akun TikToknya dan anak tersebut diviralin oleh salah satu akun TikTok yang bernama Asih Bumin Sari. Dan video itu viral, ditembus di 671 penonton ya. Nah, ini salah satu videonya. Mari kita coba tonton video yang viral ini. Sering dibully teman karena jadi tukang rongsokan sampai jarang masuk sekolah. Ini Lastri ya, dia nangis. Lastri dan Landry adalah saudara kembar yang berjuang membantu ibunya untuk mencari rongsokan. Oke, mereka yang kerja, ibunya di rumah ngurus anak. Setiap pulang sekolah, Lastri dan Landry harus mencari barang rongsokan. Tadinya ayahnya ya. Oke, tadinya ayahnya yang mencari barang rongsokan. Terus sekarang mereka. Namun semenjak ayahnya sakit, mereka berdualah yang mencari rongsokan sampai harus bolos sekolah karena sang ibu harus mengurus ayah dan keponakannya. Oh keponakannya? Maka tak heran jika teman-temannya sering membuli Lastri dan Landry. Saat ini mereka diusir dan kehilangan tempat tinggal karena sudah berbulan-bulan menunggak sewa kontrakan. Mereka bingung mau tinggal di mana karena mau sewa rumah nggak ada uang. Sahabat Abi, ayo bantu perjuangkan mereka untuk mendapatkan tempat tinggal. Ini. Oke, nih dia buka link donasi ya. Oke, tadi kan dia nampilin sebuah konten yang dimana ada nangis-nangisnya. Nah, gue ada video yang dimana dia nangis tapi gak ada background musiknya. Kita masuk ke videonya ya. Tangisan Lastri terdengar sangat menyakitkan. Ia dibully temannya karena tukang mencari barang rongsok. Oke. Neng aya di sekolah seorang sangat itu kunaon. Bahasa Sunda ya, kunaon. Neng sok sering di naon diejek, dibully. Kini foto-fotonya ya. Ini ayahnya nih, kondisi ayahnya ya. Yang terakhir, nah, oh ini ayahnya ya. Oh my god, sekarang ayahnya masuk rumah sakit, makanya mereka yang harus mencari nafkah. Oke, kita coba masuk ke kolom komentar ya teman-teman. Harusnya gurunya lebih bijak lagi biar nggak ada pembulian di sekolah, karena mereka juga berhak mencari ilmu tanpa status. BTW ini nanti ada klarifikasi dari gurunya, tapi kita bahas di akhir video. Next, kelanjutannya gimana kak? Kalian akan menjadi salah satu mahasiswa terbaik di Unhan. Nanti percayalah. Ya amin. Oke, kita lanjut lagi. Video kedua yang viral adalah ini dia. Alhamdulillah sekarang udah dapat kontrakan kak, walau belum dibayar. Udah dapat tempat tinggal ya. Yang sebelumnya mereka tinggal di pinggir jalan, sekarang mereka udah dapat kontrakan. Kita lihat videonya ya. Makan bareng-bareng. Suami Borim ini belum bisa kerja cari rongsok. Ini siapa? Tadi bukan suaminya, tadi kakeknya ya. Oh ini suaminya. Sorry tadi kita salah ya, menduga-duga ya. Gak pada foto tadi ya. Yang mau donasi nomor rekening ada di bio. Oh dia nyuapin ayahnya. Oh my god.
Makannya pakai Royco. Wah, bener aja dong makannya pakai Royco, teman-teman. Nih, lihat Royco ayam, cuy. Aduh, gila gak kuat gua. Gila gua mau nangis. Ya ini ya videonya ya. Oh, ini kakeknya dan ini kakeknya dan ini suaminya. Kenapa ya kira-kira suaminya, guys ya? Oke, kita masuk ke komentar lagi. Maaf kak, izin bertanya, kalau nggak salah mereka punya kakak yang namanya Sonia atau Sania kalau nggak salah. Kemana ya? Soalnya saya tonton ini nggak lihat dia. Waduh, gimana nih? Ini ada yang kenal nih ternyata ya. Ada kakaknya. Kemana kakaknya? Apakah kabur? Apa gimana nih? Gue nggak tahu nih ceritanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini ada salah satu orang yang ngerekam dia lagi momen mulung, teman-teman ya. Dan ini real gitu ya, real ya. Ini video orang yang rekam. Viral Lestari, siswa SD mulung usai pulang sekolah untuk beli tas usai pulang sekolah. Oke, kita lihat. Oh my god, asli. Dan ya real banget ya. Dia harus mulung, teman-teman. Sedih banget sih gue. Berapa sih kalau hasil mulung ya, teman-teman? Berapa sih kalau hasil mulung? Paling ya buat beli makan, bahkan beli makan aja kurang. Itu buat satu orang. Apalagi tadi buat ngidupin ibu. Ada anaknya banyak juga. Suaminya sakit, ada kakeknya juga ya. Gila, lanjut next. Lastri dan Landry, anak yang diejek temannya karena anak pengumpul barang bekas, diberi kesempatan bertemu Pak Prabowo. Akhirnya dibeli rumah dan dikasih lahan untuk berternak dari Pak Prabowo. Oke, kita masuk ke beritanya ya. Let's go. Lastri dan Landry, dua bocah kembar yang sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang bekas, mendapat kesempatan bertemu dengan Prabowo Subianto di kediaman dinasnya. Dua bocah yang duduk di bangku SD tersebut mendapat rumah dan juga lahan ternak dari Prabowo. Dua bocah kembar yang duduk di bangku sekolah dasar, Lastri dan Landry, yang sempat mengalami perundungan lantaran bekerja mengumpulkan barang rongsokan, bertemu dengan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kediaman dinas di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Saat bertemu dengan Prabowo, Lastri dan Landry ditemani sang ibu Rustini. Prabowo mengaku mendengar soal perundungan yang dialami kedua bocah kembar tersebut. Ia meminta keduanya untuk tidak bersedih. Prabowo juga memberikan bantuan untuk keluarga Rustini berupa rumah layak huni dan ladang ternak. Kurang apa baik lagi ya. Ya, jadi saya nggak mau. Oke. Ini kita coba langsung aja masuk ke suaranya yang lebih jelas ya. Nah, ini dia ya. Muhammad, umurnya berapa? 3 tahun setengah. Kamu siapa namanya? Berdiri coba. Kamu namanya siapa? Siapa? Landry. Oh, umurmu berapa? 13. Kamu siapa namanya? Lastri. Selama 13 umurnya. Oh, kamu lebih tinggi ya? Iya, jadi Bu, saya dengar kesulitan Ibu. Kemudian saya dengar bahwa putra Ibu diganggu ya. Ya, jadi saya nggak mau, saya nggak suka kalau ada yang suka begitu. Ya, jadi gimana pun kita ikut bertanggung jawab untuk membantu Ibu sama putra putri Ibu ya, supaya nanti belajar yang baik dan sebagainya. Landry sama Lastri, wajahnya harus gembira. Coba senyum. Landry senyum. Jangan bersedih gitu loh. Hah? Siapa ini? Siapa ini? Prabowo. Hah? Siapa? Kamu? Udah tahu kan saya? Kenal saya? Ya. Pak Prabowo ini siapa sekarang? Belum. Masih calon ya? Presidennya belum dilantik. Sekarang Menteri Pertahanan. Ya, dari Ibu. Yang tabah ya. Landry harus tabah, berani, harus belajar yang baik ya. Nggak usah takut lagi diganggu dan sebagainya. Dan ibumu udah nggak usah lagi khawatir ya. Bisa khawatir. Kita akan membantu membina
Ibu, apakah Terus buka warung, habis itu ada kalau bisa dibuatin ada bisnis, peternakan di dibuatin belakangnya. peternakan. Peternakan itik, Gila sih, serem. peternakan bebek dan sebagainya. Ya, makasih Bapak Ya. udah dibantu sama Bapak sama semuanya rekan-rekan Bapak gitu. Ya. Merinding. Landry harus belajar yang bagus ya. Iyalah harus Nggak boleh. bagus ya, Nggak boleh lagi biar berkembang. trauma atau apa ya. Nggak. Jangan malu juga bahwa ibu pemulung itu lebih mulia daripada jadi maling atau koruptor. Ya, kita hormati orang-orang yang mau kerja. Apakah pemulung, apa tukang sapu, apapun, ya. Orang mau kerja itu mulia untuk memberi penghidupan keluarga anaknya. Izin Pak, 1, 2, 3. Iya. Salam bela negara. Salam bela negara ya. Oh iya, kita masuk ke kolom komentarnya aja. Banyak yang nggak nyadar kalau Pak Jenderal nanti disetir sama majikannya, yaitu Bobby Kartanegara. Ngelawak dia. Kalau nggak salah Bobby itu kucing ya. Ya, tapi sebenarnya Prabowo ini lagi di demo gitu ya. Nah, dilihatlah orang lain pada sibuk demo kecurangan Prabowo segala macem. Prabowo malah ngebantu Lestri, seorang korban bully, dan dia salah satu orang tukang rongsok dan gak punya rumah. Next, POV. Kalau ketemu Abah, ketika kamu menangis maka air matamu akan jatuh. Lalu apa yang terjadi? Nah, oleh sebab itu berhentilah menangis. Gak ikutan. Next, politik pemilu belum usai. Minimal janji manis dulu lah Pak. Harusnya minimal janji dulu nggak sih harusnya ya, nggak harus langsung bertindak, janji dulu gitu. Tapi gue di sini nggak inget ya, gue nggak pernah ngejelekin dari 3 paslon 1, paslon 2, paslon 3. Pasti 3 orang ini punya sisi baiknya ya. Ya, ini yang muncul di media adalah salah satunya Prabowo muncul baiknya. Next, oke, tadi kita sekarang masuk lagi yang dimana harusnya pihak sekolah ngatasin pembulian. Nah, ini udah diklarifikasi nih sama akun TikTok yang Asih Bumi tadi ya. Nah, kita coba dengerin klarifikasinya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini, hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, saya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Asih Bumi Insani sedang berada di SDN Balai Endah 02. Iya, tadi dia nyebut pembulian ya dari sekolah. Diskusikan beberapa hal, terutamanya mengenai postingan di medsos ya, mengenai Lastri ya, salah satu murid di sini. Di sini saya sudah membuat pernyataan ya tanpa paksaan dari pihak manapun. Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami ya di yayasan. Isinya seperti ini, izin untuk membacakan surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Saya selaku Ketua Yayasan Asih Bumi Insani. Akun TikTok tadi ya yang viralin. Dengan ini menyatakan bahwa konten yang dibuat oleh pihak kami tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau Percaya. sebenarnya. Oleh karena itu kami memberitahukan kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung ya, untuk tidak menuntut dan menyalahkan pihak sekolah Balai Endah. Nah, udah mulai dituntut, ketar-ketir ya. Kabupaten Bandung dengan adanya atribut atau seragam sekolah yang terlihat di video tersebut, dan ada kata-kata jarang masuk sekolah dan bullying yang ada di konten atau video kami, dikarenakan kami tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah tidak yang menjadikan viral dan tercorengnya nama sekolah tersebut oleh netizen. Kami mohon dengan setulus-tulusnya ya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung agar bisa memaklumi adanya, karena tujuan kami kita semua hanya untuk membantu berbagai pihak di dalam bidang sosial. Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari siapapun. Ya, semoga tidak ada imbas yang jelek ya untuk sekolahnya, karena murni ini kesalahan dari pihak kami. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gue yakin sih pihak sekolahnya ketar-ketir ini pendapat. Jadi pendapat ini bisa pasti salah ya. Ya ngomongin pembulian nih, nggak mungkin guru
bisa ngawasin anak-anak itu dalam lingkup berapa jam? Ya, 24 jam atau 8 jam gitu kan nggak mungkin. Jam istirahat pasti guru juga istirahat. Nah, mungkin momen-momen pembulian terjadi di situ. Ya, dan itu tadi kita bisa denger dari tanggapannya Lastri sendiri loh ya. Walaupun dia pakai ngomong bahasa Sunda, kita masih bisa paham lah ya. Ya, mungkin ketar-ketir ya, karena sekolahnya pengen dituntut. Karena ini viral banget udah sampai ke Prabowo. Bayangin ya teman-teman, siapa tuh kira-kira anak yang membuli ya? Harusnya sih ada sih, kagak mungkin ya. Dan pasti juga ada salah satu guru yang nggak suka pasti. Ya kalau kalian pernah sekolah pasti ada lah ya 1-2 guru yang nakal gitu, nggak suka dengan kita ya. Ya itu aja sih. Lanjut lagi ke tanggapan netizen ya tentang viralnya video ini. Melihat dan membaca berita ini, saya semakin yakin bahwa saya tidak salah memilih presiden. Kenapa tuh? Tidak diragukan lagi bagaimana kecintaan Pak Prabowo terhadap rakyat, bagaimana kepedulian beliau terhadap rakyat. Semoga ketika Bapak dilantik nanti, Bapak semakin bisa membantu banyak orang dan mensejahterakan banyak orang. Ya, Setelah melihat ini salah satu beritanya, bocah SD korban bully karena kumpulkan rongsok dapat rumah dan ladang ternak dari Prabowo. Ini gak murah loh ya. Ya harapan gue sih setiap capres ini bisa ngeliat lah orang-orang yang di bawah gitu ya. Lihat 01, 02, 03, lihat yang di bawah itu banyak banget yang susah. Next, bocah SD korban bully karena kumpulkan rongsokan dapat rumah dan ladang ternak dari Prabowo. Bukan masa kampanye, masih aja berbuat baik. Bapak, emang Bapak ini sangat cinta sama negara ini. Ini tanggapan abang ini ya. Nah, bocah SD masuk di bangku SD mendapat rumah dan lahan ternak dari Prabowo. Bapak yang selalu konsisten menyebut putra-putri tidak boleh sengsara dan Bapak selalu membuktikannya. Ya inilah salah satu respon dari netizen ya ngelihat perlakuan Prabowo. Oke, kita sudah lama banget setiap di akhir konten biasanya gue selalu ngebacain komentar-komentar dari netizen. Kalian bisa support channel ini dengan klik komentar pakai super thanks. Tapi kalau nggak ada, kita langsung aja masuk ke top komen dari kontenku sebelumnya. Ya, 3 top komen aja ya teratas kita bacain. Komen pertama dari Rica Adi Chandra 1829. Mana yang dipecat sakit hati tapi lebih banyak yang cinta Jokowi. Ya, next dari Sekate Ju 6 Eka. Hargailah sebagai rakyat yang sudah ikut mencoblos pemilu ini, termasuk saya. Susah-susah jauh kami ingin memenangkan Pak Prabowo. Emang gimana ya? Susah menjelaskannya teman-teman ya. Ya di mata mereka hanya ada kecurangan gitu kan ya. Dan tidak bisa menerima fakta itu. Next dari @rochayani 8133. Rata-rata orang yang menghujat dan melawan Jokowi adalah kumpulan orang-orang yang sakit hati. Salah satunya Anies, Denny Siregar, dan satu manusia ini. Kira-kira kenapa ya mereka itu sakit hati ya? Ya itu aja ya. Oke, thank you banget yang udah ngeremehin komen. Kita dapat 942 komentar. Jangan pernah bosan. Dan thank you banget ya buat yang komentar. Gue coba bisa kirim kalian sebuah like ya. Ya thank you. Dah. Jadi ini aja teman-teman ya. Kontennya hari ini kita bahas cukup ringan banget. Kita ngelihat perbuatan Prabowo yang lagi viral banget. Kalau gak ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman. Ataupun ada kata-kata yang menyinggung, gue minta maaf. Sampai jumpa di next video. Gue Fadli undur diri dulu. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.